Bab 1. Ketahuan selingkuh. Ratih terbangun dari tidurnya gara-gara mimpi buruk. Seseorang yang entah siapa mencuri perhiasannya. Dia mencoba berlari, mengejar dan merebut kembali perhiasan itu. Tapi kakinya terjerembab lubang kecil. Dia pun jatuh dan kakinya berdarah. Ratih mencoba mencari Surya, suaminya yang tidur di sampingnya. Ternyata tidak ada. Dia pun bangkit dari tempat tidur dan hendak menuju ke dapur untuk mengambil minum karena tenggorokannya terasa kering. Ratih melirik jam dinding di kamar. Pukul 11 malam. Sunyi, tidak terdengar apa-apa. "Kemana Mas Surya?" gumam Ratih pelan. "Apakah dia ketiduran di tempat kerjanya?" ucap Ratih kemudian sambil berjalan ke dapur. Tanpa curiga, dia melanjutkan langkah. Sebelum sampai ke ruang dapur, Ratih harus melewati kamar pembantu. Saat itu telinganya seperti mendengar suara desahan. Dia mencoba menajamkan pendengaran. Dia tidak salah dengar. Suara desahan bahkan semakin jelas. Ratih mencoba mencari sumber suara itu. "Bukankah itu suara Hesti?" ucapnya lirih. Hesti, gadis muda itu adalah pembantunya. Usianya kira-kira 19 tahun. Sejak 2 bulan lalu dia sudah bekerja di rumah Ratih. "Ini suara Hesti. Kenapa dia? Apakah dia sedang sakit? Kenapa dia tidak cerita kalau sedang sakit?" Ratih bergegas menuju ke pintu kamar pembantunya karena dia takut terjadi apa-apa dengan pembantunya itu. Dengan cepat dia meraih gagang pintu kamar dan mendorongnya. "Hesti, kamu kena, Pak?" Suaranya terpotong karena melihat pemandangan di dalam kamar itu. Tubuh Mas Surya dan tubuh Hesti dalam keadaan bersatu. Hesti bahkan berada di posisi atas. Keduanya bermandikan peluh. Pakaian mereka berserakan di lantai kamar. Ratih terduduk lemas di depan pintu. Kepalanya mendadak berdenyut hebat. Bayi dalam perutnya pun ikut meronta-ronta. Antara sadar dan tidak, sayup Ratih mendengar suara orang berbicara. Kepalanya terasa sangat berat. Sekujur tubuhnya sakit dan pegal. Tapi yang paling nyeri dia rasakan adalah pada bagian perutnya. "Kenapa aku? Di mana aku?" gumamnya lirih. "Ratih, kamu sudah sadar, Nak? Buka matamu. Anakmu sudah lahir dengan selamat. Kau tidak ingin melihatnya?" ucap Ningsih ibunya. "Anakku sudah lahir, Bu. Kapan? Bagaimana bisa? Aku tidak ingat apa-apa," jawab Ratih pelan karena masih menahan rasa sakit di perutnya. "Mas Surya di mana ya? Kenapa aku tidak mendengar suaranya?" ucap Ratih kemudian. Tiba-tiba ingatannya melayang saat malam itu. Peristiwa malam itu terbayang lagi di pelupuk matanya. "Ratih, kamu sudah sadar?" Ningsih memeluk putrinya, lalu mengelus kepala Ratih dengan lembut. "Kenapa aku, Bu?" tanya Ratih dengan suara serak.
Kata Surya, kamu tiba-tiba pingsan tadi malam. Dia bawa kamu ke rumah sakit. Terpaksa dokter mengambil tindakan sesar. Bayimu sudah minta dilahirkan, jawab ibunya. Ratih terdiam. Dia baru sadar kalau ternyata dia pingsan setelah melihat kejadian tadi malam. Dan Mas Surya tidak memberitahu ibunya tentang kejadian yang sebenarnya. Surya, istrimu sudah sadar. Kenapa kamu masih di situ? Ningsih menatap menantunya heran. Iya bu, Surya bangkit, lalu melangkah ke ranjang mendekati istrinya. Ratih menatap tubuh suaminya dari atas sampai bawah. Terbayang lagi saat tubuh itu telanjang dan bergumul dengan Hesti tadi malam. Tiba-tiba Ratih mulai mual. Saya mau muntah bu, ucap Ratih menutup mulut dengan tangan. Kamu masuk angin nak, minum air hangat ya. Ratih mencoba minum air putih hangat yang disodorkan ibunya itu. Sementara Surya masih berdiri mematung tak jauh dari ranjang pasien. Kamu temani Ratih, ibu mau ke kamar mandi sebentar, perintah Ningsih kemudian. Surya terlihat gugup. Dia terpaksa melangkah mendekati keranjang. Ratih, panggilnya seperti berbisik. Ratih memejamkan matanya. Betapa dia ingin mencapik-capik wajah dan tubuh suaminya itu. Tapi kekuatannya belum pulih. Percuma saja kalau dia berbuat itu. Anak kita cewek, Ra, ucapnya lembut. Ratih terdiam. Tidak ada balasan respon atas ucapan suaminya. Dia cantik sekali, kayak kamu, ucapnya lagi. Mana perempuan itu? Tanya Ratih ketus. Surya hanya terdiam. Wajahnya nampak pucat. Dia semakin gugup, tak berani membalas tatapan istrinya. Aku ingin orang tuamu datang ke sini dan talak aku di hadapan orang tuamu dan ibuku, Mas. Kau mengerti? Jangan begitu dong, Ra. Kita bisa bicarakan semuanya dengan baik-baik. Jangan minta talak. Kau mengkhianatiku, Mas. Kau jahat. Kau telah berzina dengan anak gadis orang, ucap Ratih keras sambil terisak. Ra, aku mohon. Aku baru kali ini melakukannya. Itu pun karena aku kilap. Aku tidak tahan menahan godaan. Godaan kau bilang? Iya, Hesti selalu menggodaku. Ternyata dia perempuan gak bener. Apa maksudmu, Mas? Dia sudah tidak perawan. Dia sudah sering melakukan dengan orang lain. Dia mengakui itu. Dan dia juga sudah pergi dari rumah kita. Aku tidak percaya, teriak Ratih bersamaan dengan ibunya yang keluar dari kamar mandi. Ada apa ini? Tanya ibu terheran dengan perdebatan mereka. Ratih menanyakan Hesti, Bu. Dia tidak percaya kalau Hesti sudah tidak di rumah, saut Surya berbohong. Si Hesti tadi pagi sudah pulang, dijemput ibunya. Katanya si Hesti mau nikah sama orang kaya dari kota, jelas ibunya. Jawaban Ningsih ternyata membuat Surya terlihat gugup. Siapa lelaki kaya dari kota yang ingin melamar Hesti? Apakah dia Mas Surya suamiku? Gumam Ratih. Ratih merasa curiga. Orang kaya yang dimaksud ibunya adalah Surya, suaminya sendiri. Kalau itu benar, alangkah hancurnya hatiku
karena suami yang aku banggakan ternyata telah mendua.